Selamat pagi dari semua. Yuk kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya sudah siapkan, semuanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hari ini Engkau adakan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ya, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sampai akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau bergembira dan bersukacita bersama-sama. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan hadir di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita semua berjalan-jalan. Kita akan menjalani Bukit Sion. Kita menari bersama-sama. Ayo katakan, ku mendaki ke Bukit Sion. Semua tepuk tangan dan melompat bersama-sama ya. Haleluya. Mendaki ke Bukit Sion, menjalani bersama-sama. Mendaki ke Bukit Sion, menjalani menggandeng tangan. Haleluya, haleluya. Menjalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Menjalani bergandeng tangan.
haleluya, haleluya, jalani bersama-sama, haleluya, oh haleluya, jalani bergandeng tangan, haleluya, haleluya, oh haleluya, jalani bersama-sama, haleluya, haleluya, jalani bergandeng tangan. Adik-adik, ketika kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan bergandengan tangan, dengan bersama-sama, semuanya kita lakukan dengan sukacita, dengan senang-senang. Tapi ingat ya, sekarang lagi pandemi, jadi kalau ngumpul sama teman-teman, ingat harus jaga jaraknya, tetap pakai masker ya. Walaupun kita jalan bersama-sama, tapi kita jalani dengan menjaga protokol kesehatan. Oke, dan selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya bisa dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan bisa kita kalahkan dan kita mendapat kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, sekarang boleh kembali duduk. Kita siapkan hati kita ya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membaca dan kita akan merenungkan. Dan apa yang kita pelajari nanti, kita percaya Tuhan akan menguatkan iman kita. Semua percaya dengan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan, setiap rencana Tuhan itu menguatkan iman kita. Yuk, kenaikan pujian ini. Ku percaya setiap firman-Mu. Ku percaya setiap janji-Mu. Ku percaya setiap rencana-Mu. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu. Kaulah Tuhan
kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh bersuka cita, memuji dan menyembah-Mu. Dan sebentar kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami supaya firman yang kami baca, yang kami dengarkan boleh menguatkan iman kami. Siapapun yang akan menyampaikan pada pagi hari ini, Tuhan tolong, dan kami yang mendengar juga Tuhan tolong untuk kami boleh belajar dengan baik dan menjadi anak-anak-Mu yang manis. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sekarang buka Alkitab kita, buka di Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Lukas yang pertama, ayat 13. Pemirsa baca ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, adik-adik, kalau dalam 2 minggu kita sudah belajar yang pertama, Natal itu artinya apa? Ada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, apa artinya Natal? Artinya Natal bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu menyertai kita. Nah, sekarang kita akan belajar satu hal lagi tentang Natal. Ketika berita Natal disampaikan, artinya apa? Artinya yang ketiga ini bahwa Tuhan mendengar doa umatnya. Satu kali lagi, apa? Tuhan mendengar doa umatnya. Umatnya yang bagaimana? Dikatakan tadi bahwa malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung, dan akan punya anak yang namanya Yohanes. Nah, jadi gini adik-adik, bahwa ketika berita Natal disampaikan, kalau kita berbicara tentang Natal, kita akan berbicara tentang kelahiran 2 orang yang luar biasa. Yang pertama adalah kelahiran dari Yohanes, dan yang kedua adalah kelahiran dari Tuhan Yesus. Dan kelahiran ini mereka berjarak sekitar 6 bulan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menjawab doa umatnya. Jadi sebelum Yesus dilahirkan, ternyata ada keluarga yang menikmati berkat Tuhan. Ada keluarga yang didengar doanya. Keluarganya siapa? Benar sekali, keluarganya Bapak Zakaria. Bapak Zakaria sekian lama berdoa supaya mereka dikaruniai seorang anak, dan akhirnya pada waktu itulah Tuhan mengaruniakan anak kepada keluarga ini. Jadi Natal artinya apa? Bukan hanya Tuhan memberikan hadiah kepada kita, bukan cuma Tuhan menyertai kita, tetapi Tuhan juga mendengar doa-doa kita. Kita yang dimaksud siapa? Adalah keluarga kita. Jadi Tuhan mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh setiap keluarga. Kenapa? Karena memang Tuhan rindu menyatakan anugerahnya, dan Tuhan menyertai keluarga itu. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada banyak kisah tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Apa itu keluarga? Ayo, Om Didit mau tanya, apa itu keluarga? Keluarga itu adalah, kalau dalam bahasa bahasa resminya itu unit terkecil atau lembaga terkecil yang dijadikan oleh Tuhan, yang terdiri dari suami, istri, dan juga anak. Nah, pertanyaannya, sejak kapan yang namanya keluarga itu terbentuk? Keluarga terbentuk ketika sepasang suami istri menikah. Ketika seorang pria dan wanita menikah, disitulah mulai terbentuk yang namanya keluarga. Dan ada cerita tentang keluarga yang sangat terkenal. Kita baca di Yohanes pasal yang kedua.
Oke, Yohanes pasal yang kedua ya, Om kita akan baca pasal 9 pasal yang 2 ayat yang pertama. Om dibacakan. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Loh, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu ya." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, ada sebuah keluarga baru yang sedang dibentuk. Keluarga ini baru dibentuk. Kenapa? Mereka baru menikah. Ketika mereka baru menikah, ternyata Tuhan ada di tengah-tengah keluarga itu. Ketika mereka menikah, Tuhan ada di tengah-tengah itu. Tuhan menyertai mereka. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan bukan itu saja, Tuhan berinteraksi dengan mereka. Tuhan bercakap-cakap dengan mereka. Ketika mereka mengadakan pesta, tiba-tiba mamanya Tuhan Yesus itu melihat anggurnya habis, nggak ada minum lagi. Maka mamanya Tuhan Yesus, Mama Maria, ketemu sama Yesus. Dia berkata, "Nak, mereka kehabisan anggur." Apa kata Yesus? Yesus berkata, "Ma, aku belum saatnya ini, Ma. Saatku belum tiba." Tetapi Mama Maria ini dia bilangin sama para pelayan-pelayan, nanti apapun yang dikatakan Yesus kalian nurut ya. Wes pokoknya nurut saja." Kemudian Yesus berkata, itu ada tempat air namanya tempayan, tolong diisi ya, diisi sampai penuh. Mereka berpikir, isi aja, tadi sudah dibilangin suruh ngisi kok. Mereka isi sampai penuh. Ketika diisi sampai penuh, kemudian Yesus berkata, "Yuk, ambil itu cedok, taruh di dalam cangkir, kemudian kasihkan kepada pemimpin pesta." Ketika air itu dicedok, kemudian dibawa kepada pemimpin pesta, ketika diminum, ternyata sudah menjadi anggur. Dan setelah air itu menjadi anggur, pemimpin pestanya bingung. Loh, kok anggurnya lebih enak ya dari yang tadi ya? Pemimpin pesta manggil sama pengantinnya, Mas, ini gimana ini? Kok anggurnya itu orang yang namanya orang punya hajat itu anggurnya yang enak itu dikeluarin duluan. Kok kamu malah ngeluarin yang belakangan?" Pengantinnya cuma bengong. Kenapa ya? Kenapa adik-adik? Itu adalah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, ini yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Tuhan itu rindu memberkati setiap keluarga. Mama kita, orang tua kita, mama, papa, kakek, nenek, bersyukur kita yang masih lengkap punya keluarga. Mungkin kalau ada anggota keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, it's okay, tidak masalah. Kita tetap juga bersyukur. Nah, pada waktu Tuhan Yesus rindu menyatakan berkatnya dalam keluarga itu, ternyata kita bisa belajar dari ayat-ayat ini. Yang pertama, untuk menjadi keluarga yang bisa diberkati, masing-masing keluarga itu harus peduli satu dengan yang lain.
Apa itu peduli? Kalau peduli itu artinya apa? Kalau ada apa-apa ya disapa. Kalau ada apa-apa ya diingatkan. Seperti tadi, Ibu Maria ketika melihat ada airnya, air anggurnya habis, Ibu Maria datang. Airnya habis, air anggurnya habis. Kenapa? Karena Ibu Maria peduli, dia pengen memberikan solusi atas masalah itu. Jadi yang pertama, kalau pengen diberkati, harus ada peduli sama anggota keluarganya. Apa itu peduli? Peduli itu juga berarti perhatian. Jangan cuek dengan anggota keluarganya. Nggak boleh cuek sama kakak, nggak boleh cuek sama adik, nggak boleh cuek sama papa mama, nggak boleh cuek sama kakek nenek dan sebagainya. Semuanya harus diperhatikan, disapa. Kemudian yang kedua, selain ada kepedulian, ada apa lagi? Yang kedua, untuk keluarga bisa diberkati, selain ada kepedulian, yang kedua harus ada rasa saling percaya. Kenapa seperti itu? Ketika Ibu Maria, ketika Mama Maria minta kepada Yesus untuk menolong keluarga ini, Ibu Maria percaya nggak kalau Yesus bisa memberi pertolongan? Ibu Maria sangat percaya bahwa anaknya bisa memberi pertolongan. Kenapa ibunya Yesus percaya? Karena memang Yesus bisa dipercaya. Yesus mampu membuat mujizat. Makanya Ibu Maria percaya. Jadi adik-adik, kalau pengen keluarga kita diberkati, yang pertama itu harus ada saling peduli. Yang kedua harus ada rasa saling percaya. Percaya, pokoknya kita percayalah, adik-adik percaya bahwa mama papa kita akan memberikan yang terbaik buat kita. Ketika mungkin adik-adik dimarahi karena melakukan sesuatu, percaya bahwa itu bukan untuk bahwa itu bukan tindakan yang dilakukan semata-mata karena adik-adik salah, tetapi karena orang tua ingin melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Percayalah ketika adik-adik disuruh macam-macam, suruh nyuci piring lah, suruh bersih-bersih lah, kadang-kadang juga disuruh tidur siang, lagi main dipanggil, itu bukan untuk merepotkan kalian, tetapi percayalah itu untuk kebaikan kalian. Karena itu memang baik buat kalian. Jadi harus ada rasa saling percaya, harus ada perhatian. Terus apa lagi? Selain rasa saling percaya dan ada perhatian, yang ketiga masih ada yang namanya kerjasama. Anak dan orang tua dalam keluarga harus ada kerjasama. Papa mama kita, mereka sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ada yang papanya kerja, ada mamanya yang kerja, ada siapapun orang tua kita yang bekerja sebaik-baiknya. Dan apa tugas kita sebagai anak? Tugas kita adalah mengerjakan bagian kita. Ada tugas-tugas dari orang tua yang bisa kita kerjakan. Misalnya, kalau urusan naruh baju yang habis dipakai langsung ditaruh di tempat baju kotor. Kalau habis makan ya tolong dicuci. Paling tidak kalian cuci piring kalian sendiri. Sopor-sopor kumpulin semua. Ma, Pa, nggak usah ya, biar aku saja yang nyuci, biar aku saja yang bersihkan. Cuci sepatu sendiri. Bantu papa mama beres-beres rumah. Jadi anak yang manis. Itu namanya kerjasama. Jadi Natal adalah Tuhan pengen memberkati keluarga umatnya. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang di dalamnya ada kepedulian, ada rasa saling percaya, dan ada kerjasama. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami boleh belajar di masa menjelang Natal ini Tuhan. Kami boleh menerima
firman Tuhan yang mengajari kami untuk kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberkati umat-Mu. Engkau adalah Tuhan yang memberkati setiap keluarga yang mengasihi Engkau Tuhan. Ajari kami supaya kami benar-benar menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa ada rasa saling percaya, kami peduli satu dengan yang lain, dan juga kami bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami di masa Natal ini, dan kami percaya berkat Tuhan yang terbaik Tuhan nyatakan kepada kami. Dan pada saat ini kami mohon berkat Tuhan dinyatakan buat bangsa kami yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai bangsa kami ini selama pandemi ini. Tuhan terus berikan hal-hal yang luar biasa bagi bangsa kami ini. Juga terima kasih untuk vaksin yang saat ini sudah ada dan mulai akan didistribusikan dalam beberapa waktu ke depan. Tuhan tolong supaya itu boleh didistribusikan dengan baik, dan nanti akan setiap orang yang punya hak untuk boleh menerima vaksin itu, dan sehingga masa pandemi ini boleh segera berlalu. Ajari kami untuk senantiasa tetap kami patuh dengan setiap anjuran pemerintah yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan diturunkan atas kami semua, atas anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, gereja, Bethel Tabernakel Jemaat Nasrul, dan juga siapapun yang melihat tayangan ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dinyatakan atas kami semua, berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan atas kami semua, dan kami menikmati segala yang baik. Kami selesai ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jamah setiap kami yang lemah, kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, kami yang sedang dalam kondisi kesusahan, Tuhan beri penghiburan. Terima kasih, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.